Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polres Lumajang kembali menangkap 2 orang tersangka dalam kasus ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari tangan tersangka, saudara, polisi berhasil menyita lebih dari 4.000 batang ganja basah dan 56 ganja kering. Dua tersangka baru kepemilikan ladang ganja di lereng Semeru berinisial SW 44 tahun dan JT 37 tahun. Keduanya digelandang polisi bersama para tersangka lain. Dua tersangka ini merupakan warga desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang yang berprofesi sebagai petani. Penangkapan kedua tersangka berawal dari temuan 5 petak ladang ganja dengan barang bukti lebih dari 4.000 batang tanaman ganja siap panen dan 56 batang ganja kering di area kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Tersangka mengaku baru pertama kali memanen ganja dan menjualnya kepada seorang pembeli berinisial ED yang kini diburu polisi. Jadi mereka ini diberikan tanggung jawab untuk menanam, ya, dengan saudara Edi ini katanya juga dengan yang sudah kita amankan, saudara N ini yang mengajak mereka untuk menanamkan biji ataupun benih juga dari saudara N, kemudian hasil ditampung oleh saudara E yang saat ini dalam DPO kami. Mereka sudah menanam dan sudah pernah melaksanakan panen sekali, sehingga kemarin alhamdulillah dari hasil pendalaman kita sehingga bisa kita telusuri dan kita temukan kembali ladang ganja yang ada di wilayah Lumajang, khususnya di daerah Senduro. Polres Lumajang menemukan 5 petak ladang ganja di lereng tebing kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan mengamankan ribuan tanaman ganja siap panen. Polisi juga masih memburu pemasok bibit ganja kepada para petani. Hingga saat ini jumlah tersangka dalam kasus ladang ganja di kawasan lereng Gunung Semeru sebanyak 6 orang dengan barang bukti mencapai lebih dari 41.000 batang ganja. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, mantan Wakil DPRD Jayapura ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Papua di Tulungagung. Terpidana kasus korupsi yang kabur dari proses persidangan itu sudah menjadi buronan Kejari Jayapura selama 7 tahun. Tim tangkap buronan dari Kejaksaan Tinggi Papua bersama tim Pitsus dan Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kejaksaan Negeri Tulungagung berhasil menangkap seorang terpidana perkara korupsi mantan Wakil Ketua DPRD Jayapura periode 2004-2009 berinisial JK di Tulungagung. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Jayapura mengatakan terpidana yang sudah 7 tahun menjadi buron ditangkap di rumahnya Desa Sidomulyo, Kecamatan Gondang, Tulungagung. Terpidana JK divonis 3 tahun penjara oleh pengadilan dalam perkara korupsi anggaran pembangunan rumah dinas sebesar 200 juta rupiah. Namun bukannya untuk membangun rumah dinas, uang itu digunakan JK untuk membangun rumah pribadinya. Sebelumnya terpidana sempat menjalani pemeriksaan di Kejari Jayapura, kemudian melarikan diri sejak tahun 2007. Proses peradilan hingga putusan berjalan tanpa dihadiri terpidana. Yang bersangkutan menjalani persidangan secara in absentia. Jadi yang bersangkutan tidak dihadirkan di persidangan, tetapi yang bersangkutan sudah pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Jadi pada saat yang bersangkutan melarikan diri, kita tetap melakukan proses persidangan. Dan pada saat itu saya adalah jaksa penuntut umumnya. Jadi tahun 2016 dan diputus 2017. Kemudian yang bersangkutan melanggar pasal 3, jadi subsidiar yang terbukti. Kemudian yang bersangkutan ini dihukum penjara selama 3 tahun. Dengan denda 50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan menjalani pidana kurungan selama 3 bulan. Kemudian yang bersangkutan juga harus membayar uang pengganti sebesar 200 juta. Dan apabila dalam waktu 1 bulan yang bersangkutan setelah dieksekusi tidak mampu untuk melakukan pembayaran, maka harta bendanya akan kami sita dan kami lelang untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti tersebut.
Usai ditangkap, terpidana ditahan di lapas kelas 2B Tulungagung. Terpidana diwajibkan mengganti uang kerugian negara sebesar 200 juta rupiah dalam waktu sebulan. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, seorang pria Parubaya di Bondowoso yang dikenal sebagai dukun diringkus oleh polisi. Pelaku diduga nekat mencabuli korban di bawah umur dengan modus pengobatan alternatif. Dengan dikawal kepolisian, pelaku SP dibawa ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polres Bondowoso. Pria Parubaya, warga Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso ini harus berurusan dengan polisi karena nekat mencabuli gadis berusia 15 tahun. Pelaku yang dikenal sebagai dukun ini diduga melakukan tindak asusila dengan modus pengobatan alternatif. Kasus ini terbongkar usai korban menolak saat diajak ibunya untuk berobat lagi. Korban lalu bercerita kepada orang tuanya tentang ulah bejat pelaku. Orang tua korban yang geram kemudian melapor ke polisi dan pelaku ditangkap. Ternyata pelaku tidak kapok terjerat kasus tindak asusila. Pada tahun 2015, pelaku sudah dipenjara hingga bebas tahun 2021. Kasusnya sama, yakni pelaku mencabuli pasien di bawah umur. Pelaku dukun cabul ini adalah salah satu residivis yang pada tahun 2015 pernah kita tangkap dan kemudian menjalani masa hukuman dan kemudian bebas. Kemudian setelah bebas, pelaku ini melakukan praktek pengobatan alternatif. Sampai akhirnya korban yang terakhir ini keluarga berani melaporkan apa yang dilakukan oleh pelaku ini dengan melakukan pelecehan seksual dalam proses pengobatannya. Sehingga korban mengalami trauma atas akibat dari perlakuan dukun cabul. Polisi meminta kepada korban lainnya agar segera melapor dan tidak takut terhadap ancaman pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Kawanan maling pencuri 9 mesin pendingin pabrik kertas di Banyuwangi dibekuk polisi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.